Kalau kamu itu orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan. Orang-orang Kindah, suku Kindah, keturunan Yoktan. Suku Toi itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini, ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Peleg keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Peleg. Jadi Peleg ben Eber, ben Shelah, ben Al-Fakhshad, ben Shem, ben Nuh. Oh, anak dari Shem. Iya, anaknya dari Shem atau Nuh. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, Ana rajulun Yamani. Saya ini orang Yaman, subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplogrupnya beda. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, dan ini bisa menjawab kenapa teka-teki dari kaum Yaman ini kok haplogrupnya kalau di tes DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya, nasabnya itu harusnya C. Dan ini sudah terjawab ya. Ternyata memang orang-orang Yaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل. Ini kan kajian kitab Pak Edi. Ini kitab eksternal, ya kan? Ini kan kitabnya orang Yahudi. Menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri. Bahkan dari penulisnya dari orang mana ya? Orang Yaman. Sebetulnya Hadramaut itu nama yang sangat tua. Maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من فين هم بلده؟ أنت من؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من مكة؟ لا. من وين؟ ما عندك علم؟ لا والله ما عندي. محمد بن مارب. من مارب؟ نعم، من قبيلة جرهم، من قريش، من بني هاشم. ونزحوا مكة عند إسماعيل بن إبراهيم. سمعت؟ لا والله. محمد يمني، مو سعودي. سعودي مسيلمة بس. وعبد الله بن عبي بن سلول في المدينة، هذا سعودي. السعودية لها 300 سنة. Semakin menegaskan suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim dan bukan keturunan dari Ismail. Di antaranya adalah orang-orang Kindah, orang-orang Hadramaut. Itu bukan keturunan Ismail. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, itu bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh. Iya, soalnya beda anak tadi. Iya, karena beda jalur. Beda jalur. Kalau kita cermati dari hasil diskusi yang ada di medsos, dari semua lapisan, baik dari kalangan yang pro tesisnya Kiai Imad ataupun yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad, nampaknya pembahasan nasab mengenai
kaum Ba'alawi itu belum selesai. Tapi sebenarnya ya, yang kita bahas itu urgennya itu bukan pada nasab Ba'alawi saja, tapi nasab dalam konteks umum. Kita akan mempelajari nasab itu sebenarnya bagian dari keberislaman kita. Karena yang menjadi pangkal pembahasan itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW, dan seorang muslim harus paham itu. Jadi kita belajar nasab itu apakah penting? Sangat penting. Mau nasab ditujukan kepada siapapun, itu adalah tambahan informasi yang bisa dikaji bersama. Tapi berkaitan dengan pembahasan nasab Nabi Muhammad SAW, itu justru menjadi pilar utama dalam keberislaman kita. Jadi kalau ada orang bertanya tidak penting belajar nasab, itu sesuatu yang keliru. Karena kalau kita tidak tahu nasab Nabi Muhammad SAW dalam konteks kajian akademik, maka sebenarnya kita tidak memahami syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini bukan persoalan kita sekedar percaya, beriman, kemudian titik, selesai. Bukan itu. Kita ini sekarang hidup di era modern. Maka membahas nasab Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai Nabi, itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezaman dan dokumen eksternal. Karena kalau sekedar dokumen internal, cukup kita imani, cukup kita percaya, selesai. Apakah itu yang menjadi cara beriman kita? Tentu menjadi tanda tanya besar. Itulah sebabnya dalam mengkaji mengenai nasab Nabi SAW ataupun nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya. Perlu dokumen sezaman, perlu dokumen eksternal. Bicara mengenai nasab-nasab yang lain, termasuk nasab dari Trah Wali Songo juga sama. Jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun. Kalau seandainya ya, ini kita fair buka data. Kalau seandainya nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah menjadi tokoh kunci, tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal, maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik, apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab. Begitu juga kalau Trah Wali Songo, ada tokoh kuncinya yang kemudian tidak bisa terverifikasi dalam konteks naskah sezaman, dokumen yang sezaman, ataupun dokumen eksternal, cukup itu diimani dan tidak perlu adanya kapitalisasi nasab. Fair kita bicara. Dua-duanya. Jadi jangan sampai ada framing bahwa kita ini berpihak pada salah satu kelompok. Kebanyakan orang-orangnya nggak paham apa yang kita bicarakan. Iya kan? Mereka ini sebetulnya memframing kita ini sebagai orang yang tidak cerdas. Kita ini basisnya pada data kan, selama ini kita diskusi. Iya kan? Nah, karena ini berkaitan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau kita mengaku sebagai Muslim. Sekali lagi, siapapun yang mengaku sebagai Muslim harus belajar secara nalar, bukan sekedar iman, ya. Bukan sekedar keyakinan, harus belajar secara nalar, secara akademik, untuk semakin menguatkan iman kita ketika kita membawa persoalan nasab Nabi SAW dalam konteks di luar tradisi Islam. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah bisa diverifikasi? Nah, itu yang penting. Kemarin kita sudah menyajikan 2 data. Apakah Pak Ali malam hari ini mau menyajikan data yang lain mungkin? Ya, saya akan berikan data bahwa ada orang yang nyinyir ya. Tahu nyinyir Pak ini? Seakan-akan tidak mungkin data sezaman pada era Nabi Muhammad SAW itu bisa ditemukan. Mungkin maksudnya untuk mencari pembenaran bahwa naskah sezaman itu tidak ada. Padahal kalau seandainya naskah sezaman, dokumen sezaman, apakah itu datanya berupa inskripsi ataupun berupa manuskrip atau apapun saja, tidak bisa ditemukan, maka nasab Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dikatakan otentik, hanya merupakan klaim sepihak. Tapi masalahnya, semua data sudah kita sajikan kemarin. Nah, malam ini kita akan mencoba mengobok-obok, saya gunakan istilah lebih gampang dipahami, kita akan mengobok-obok dokumen sumber-sumber Kristen. Itu sangat signifikan. Saya ulangi lagi, dokumen
Kristen sebagai sumber utama, ya, itu sangat signifikan untuk dipelajari oleh siapapun dalam hal melacak nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia bukan tokoh fiktif, itu tokoh historis. Sebelum ke sana Pak Ali, karena di luaran juga menuduh kita ngapain juga pakai dokumen-dokumen Kristen. Sebetulnya ini pendengar ini harus paham ya. Karena apa? Karena kita ini membahas masalah nasab Nabi, itu tidak lepas daripada kitab pertama adalah agama yang paling tertua adalah Yahudi, kedua Kristen, dan kitab Yahudi ini kitabnya diwariskan ke Kristen juga yang di Perjanjian Lama. Mau tidak mau, kita kalau membahas masalah nasabnya Nabi Muhammad, kan ada hubungannya dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sementara dokumen dari Nabi Ibrahim itu yang pertama kali yang pegang kan orang-orang Yahudi, tulisan Ibrani ya. Kemudian diturunkan kepada orang-orang Kristen, dan diteruskan oleh romo-romo, pastor dan sebagainya, dan para bishop yang paling tertua itu yang Pak Ali bahkan ada tampilkan foto-fotonya kemarin. Jadi para pendengar, para viewer, tolong dipahami di sini kalau Pak Ali bilang dokumen dari orang-orang Kristen, bukannya kita ini mendukung orang-orang Kristen, pro Kristen, tidak, tetapi kita ini berbicara masalah data, dan data tidak mengenal agama. Apapun itu netral kita. Yang penting data, mau dari Yahudi, dari agama Kristen, bahkan kapan hari kita bahas juga data dari Syiah pun bisa dibahas. Bahkan data dari Hindu ada. Bahkan data dari Hindu kemarin juga dibongkar, data dari Hindu. Silakan Walid, silakan. Ya, begini. Jadi kalau kita membahas nasab Nabi Muhammad SAW dari dokumen atau sumber-sumber Kristen, itu memang benar-benar sangat-sangat signifikan. Saya tidak berkata sangat signifikan, tapi sangat-sangat signifikan. Berarti sangat penting, sangat urgent. Kenapa? Dokumen-dokumen Kristen sebagai sumber otentik itu ternyata ditulis itu relatif sezaman dengan peristiwa. Maksudnya relatif sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan dokumen ini kita tidak bicara mengenai dokumen Islam. Bukan berarti dokumen Islam tidak penting ya. Dokumen Islam itu sudah mencatat, lengkap. Tapi itu kan klaim kita, klaim sebagai seorang Muslim. Dan itu dokumen internal, tidak bisa diverifikasi dengan dokumen eksternal. Maka ini hanya sekedar klaim sepihak. Maka perlu menghadirkan data di luar dokumen Islam, khususnya dokumen yang sezaman dengan peristiwa atau sezaman dengan sang tokoh yang katanya itu mengaku sebagai nabi yang benar. Maka perlu adanya riset bersama. Ya. Nah, kita yang akan coba soroti itu memang menjadi bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang namanya tercatat pada abad ke-7, Pak Edi. Namanya ada dokumen. Ada dokumennya. Coba ya, bisa tampilkan di situ ya namanya. Nah, ini coba ya, perhatikan. Ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dan ini menjadi buku daras karena dokumennya itu sebetulnya ini Pak Edi. Abad keberapa ini? Abad ke-7. Jadi abad ke-7 Masehi ini aslinya ditulis dalam bahasa Armenia. Pak Edi tahu bahasa Armenia itu di mana? Di kawasan dekat Turki, ya, antara Turki, Azerbaijan, ada negara yang sekarang disebut negara Armenia, dalam bahasa Armenia. Dan itu mayoritas sampai sekarang itu Kristen Ortodoks. Jadi bukan Kristen Jawi Wetan. Kalau Kristen Jawi Wetan ini Indonesia muncul era sekarang ya. Tapi ini era Kristen Ortodoks, era Kristen purba, ya, sangat-sangat purba. Makanya ada gereja Armenia, yaitu Kristen purba. Ini dokumen abad ke-7 Masehi. Coba perhatikan Pak Edi, ini yang sudah dilatinkan ya, yang warna ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Saya terjemahkan saja ya supaya langsung para netizen atau para pemirsa memahami. Pada masa ini ada seorang dari kalangan mereka, ya, salah satu di antara mereka itu ada seorang laki-laki dari antara keturunan Ismail yang bernama Muhammad. Jadi pada abad ke-7 sudah tertulis nama Muhammad. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad SAW itu meninggal tahun berapa? 632 Masehi. Itu dokumen abad keberapa? 7 ya. Abad ke-7. Jadi abad ke-7 Masehi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 632 Masehi. Dokumen abad ke-7 dalam bahasa Armenia sudah mencatat salah satu di antara keturunan Ismail itu ada yang bernama Muhammad.
ya kan? Namanya Muhammad. Dan ini kaitannya dengan pengajaran sang tokoh yang bernama Muhammad itu merujuk pada pengajaran keagamaan iman Abraham. Ya, disebutkan di situ. Meskipun ya teks bahasa Armenia ini tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Tetapi minimal ada pengakuan bahwa tokoh ini tokoh historis dari Ismail yang mengajarkan mengenai iman Abraham yang bertabrakan atau berseberangan dengan iman Kristiani. Jadi ini selain dokumen sezaman, juga dokumen eksternal, Pak Edi. Jadi kalau dalam Al-Quran tertulis nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar, karena apa? Dokumen internal. Tapi kalau ini dokumen eksternal, apalagi dokumen yang sezaman, ini baru menyebut nama Muhammad, nama tokohnya. Ada juga yang tidak menyebut nama tokoh, tapi hanya gelarnya saja. Tapi gelarnya itu langsung menohok pada pribadi yang dimaksud, sang nabi itu, atau sang nabi palsu itu. Nah, coba lihat pada teks yang ditulis oleh ini ya, sebentar, mungkin yang satunya Pak ini, Doktrina Yakubi mungkin. Ini Pak ini. Doktrina Yakubi bukan? Ini nih yang sebelah kiri. Oke. Nah, yang kemarin kita sempat kutipkan ya, dan kita sampaikan. Jadi ini dokumen Doktrina Yakubi yang sebetulnya manuskripnya ini sudah diteliti dengan menggunakan karbon C14 atau radiokarbon ya. Ada terminum aquem, ada terminum aquo. Kalau Pak Edi tidak paham atau pemirsa tidak paham, itu ada namanya batas awal, tarikh awal dan tarikh akhir. Karena kalau menggunakan bahan kimia itu tidak bisa fix tahun sekian, tidak bisa. Hanya ada batas awal, batas akhir ya. Dan itu antara tahun 632 sampai 634. Sorry, 634 sampai 636 kalau tidak keliru ya. Jadi kalau ini dokumen 634, sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal tahun 632. Berarti selisihnya hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Pak Edi harus ingat, 2 tahun, bukan 2 abad ya. 2 tahun. Kalau 2 abad itu jaraknya sangat jauh, Pak Edi. Sama seperti yang digugat oleh Kiai Imad itu ya, Kiai Imaduddin berkaitan dengan tokoh Ubaidillah yang jaraknya itu bukan 2 abad, tapi 5 abad lebih. 500 tahun. Nah, ini bukan 2 abad, Pak Edi, tapi 2 tahun. Berarti ini dokumen yang sangat dekat dengan peristiwa, sangat dekat dengan sang tokoh, ya. Hanya selisih 2 tahun. Tapi perhatikan di sini ada kode istilah yang dipakai, otiho propetes anefane erhomenos metaton sarakenon. Maksudnya apa? Ho propetes kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ada ho berarti itu sama dengan the. Misalnya the book berarti buku yang itu. Berarti sudah pasti kan? Kalau a book, ya sebuah buku yang mana? Ya tidak tahu, pokoknya sebuah buku. Tapi di sini bukan propetes, bukan sekedar nabi, tapi ho propetes, nabi yang itu. Sudah pasti. Jadi ini tokoh historis, bukan sekedar tokoh yang mengawang-awang, yang tidak jelas, tapi ini sangat-sangat jelas. Oke? Makanya disapa dengan gelarnya ho propetes, sang nabi itu. Ane pani erhomenos metaton sarakenon, yang berasal dari keturunan atau kalangan Sarasen. Oke? Pertanyaannya sekarang, Sarasen itu apa? Nah, butuh penjelasan, Pak Edi. Ya, intinya apa? Ada seorang nabi, ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti ini tokoh historis, ya. Mengenai diakui sebagai nabi atau tidak sebagai nabi itu urusan kedua. Tapi yang paling mendasar adalah ini tokoh historis yang mengaku sebagai nabi yang berasal dari kalangan kaum Sarasen, muncul dari tengah-tengah kaum Sarasen. Pertanyaannya sekarang, Sarasen itu apa? Kalau kita mengkaji dari kalangan apologet Kristen, kalangan polemikus Kristen, Sarasen itu diartikan apa? Kaum perampok. Dalilnya apa? Dalilnya mengatakan bahwa Sarasen itu bukan istilah bahasa Yunani, tapi istilah bahasa Arab yang diyunanikan. Jadi bahasa Arab yang diyunanikan. Dari kata Arab apa? Dari kata sarrokun.
Sarrokun itu bisa bermakna pencuri, bisa bermakna perampok. Nah, kalau diartikan pencuri atau perampok, berarti sang Nabi itu muncul dari tengah-tengah keturunan kaum perampok atau muncul dari tengah-tengah kaum keturunan pencuri. Kira-kira semakin jelas tidak itu pemahamannya? Kok dituduh pencuri kenapa itu? Ya karena diasumsikan berasal dari kata sarrokun. Oh. Dan biasanya begitu, diartikan begitu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan keturunan Ismail, tidak ada kaitan dengan keturunan Hajar, tidak ada kaitan dengan keturunan Abraham melalui Ismail, tapi keturunan kaum perampok. Karena mereka orang-orang nomaden yang selalu merampok kelompok lain. Ini tuduhan dari mereka. Ini tuduhan orang-orang yang mengasumsikan bahwa istilah Saracen berasal dari kata sarrokun. Arti harfiahnya dalam bahasa Arab kaum perampok atau kaum pencuri. Kira-kira pembahasan seperti ini kita bisa bantah tidak? Kalau kita bisa bantah, harus menghadirkan dokumen yang sezaman. Bagaimana teks yang ditulis tahun 634 ini? Dokumen sezamannya apa? Ya kan? Karena dokumen ini kan ditulis tahun 634 Masehi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 632 Masehi. Ini kan relatif sezaman. Oke? Dokumen yang lain apa yang bisa menjustifikasi bahwa istilah Saracen itu bukan bermakna sarrokun, kaum perampok atau kaum pencuri, tapi merujuk pada kaum keturunan Ismail? Dokumennya apa? Kan begitu. Iya kan? Tahu maksud saya Pak Edi? Betul. Maksudnya dokumen eksternalnya ya? Ini karena tuduhan dari orang-orang yang memang kalau dari orang Kristen pasti dia kan tidak suka dengan orang-orang Islam. Dianggap nabi palsu lah, dianggap nabi keturunan kaum perampok lah, apalagi ada tuduhan dari keledai liar lah, seperti itu ya. Makanya kita perlu dokumen sezaman, dokumen eksternal. Untuk ingat dua kata kunci Pak Edi, dokumen sezaman dan dokumen eksternal. Apa ada ini Pak Ali? Ada. Nah, coba lihat dokumen yang ditulis oleh seorang uskup, uskup yang hidup pada saat Nabi masih hidup. Uskup Isidoro Epsifile namanya. Isidore Epsifile. Coba yang dokumen agak coklat. Ada tulisan itu ya? Ada. Yang tadi. Oke. Sekarang ya. Nah, perhatikan di sini dulu. Coba, ini saya berikan catatan supaya paham. Jadi ada Bapak Gereja Patristik kan namanya, ya. Gereja Patristik itu gereja, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja yang hidup hampir sezaman dengan murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi ini murid-muridnya Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi secara sanad keilmuan itu dekat, ya. Kemudian tokoh ini salah satunya adalah Eusebius. Ini seorang sejarawan gereja paling awal. Kalau kita ini, kitab tarikh yang paling awal apa? Kita, tradisi Islam. Kitab tarikh yang paling awal berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kitab sirah ya. Kalau kitab tarikh ya tarikh At-Tabari misalnya. Tapi kalau kitab sirah ya sirah Ibnu Ishaq. Nah, ini menulis juga mengenai salah satu dokumen yang disebut Historia Ecclesia, sejarah gereja. Sejarah gereja. Historia Ecclesia. Itu Santo Eusebius. Kemudian Santo Jerome. Santo Jerome juga masuk kategori patristik. Kemudian setelah Santo Jerome, ya, yang hidup pada abad ke-4, dilanjutkan oleh Uskup Isidore of Seville. Perhatikan, Uskup Isidore of Seville itu lahir tahun 560 sampai 636 Masehi. Berarti abad keberapa ini? 7 juga. Abad ke-7 ya. Abad ke-7. 560 sampai 636 ya. Coba bandingkan dengan tahun kelahiran dan tahun wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini tahun lahirnya 571 Masehi, meninggal tahun 632 Masehi. Intinya sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Uskup Isidore of Seville sudah dilahirkan. Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat, Uskup Isidore of Seville masih hidup. Masih hidup berapa tahun? 4 tahun. Masih hidup 4 tahun kemudian. Berarti tokoh yang bernama Uskup Isidore of Seville itu hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Sezaman. Perhatikan ya, sezaman. Apa yang tertulis di buku beliau? Buku beliau judulnya adalah Etimologia. Dalam bahasa Latin dia tulis. Apa yang tertulis di situ? Nah, perhatikan di sini.
Ini karyanya. Judulnya adalah Liber Etimologia. Agak kesana Pak Edi. Yang saya kasih tanda, yang ada tanda panah, dibesarkan aja. Nah, di sini tertulis Pak Edi, agak besar. Agak ke sini. Oke. Ini tertulis Ismail, ya. Ismail, ini cara bacanya Ismail Pak Edi. Huruf S itu seperti huruf F. Ya. Ismail, Fili Abraham, aku Ismailit, Quinux corrupto nomine Sarakeni, kuasi asara. Nah, di sini jelas kan? Saya ulangi lagi. Ismail, Fili Abrahama, kui Ismailit. Ismail, anak Ibrahim, yang kemudian disapa dengan sebutan Ismailit, qui nux corrupto nomine Sarakeni, kuasi Sara. Dia disapa dengan sebutan Sarakeni, merujuk pada tokoh yang bernama Sara. Oh, jelas di sini. Jadi Sarakeni itu kuasi Asara. Maksudnya nama itu dinisbatkan secara keliru kepada tokoh yang bernama Sara. Artinya sebetulnya Ismail itu bukan anak kandung Sara, tapi dinisbatkan kepada Sara, makanya disebut Sarakeni. Jadi meskipun Ismail itu bukan keturunan kandung dari Sayyidah Sara, tapi dia dikenal sebagai Sarakeni. Dari mana itu? Ini perspektif Kristiani Pak Edi. Lihat Pak Edi di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Coba cek. Kejadian. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 2. Kejadian pasal 1 16. Oh, pasal 16. 16 ayat 1 sampai ayat 2. Ini ya. Coba baca. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, oke. Ayat 1 dan ayat 2 dari kitab Kejadian pasal 16 itu memberikan informasi, ya, bahwa Hagar itu memiliki sesuatu dalam keluarga besar Abraham. Memiliki apa? Status. Statusnya apa? Sebagai istri, ya, istri Abraham. Kalau di sini diterjemahkan hamba, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani disebetulnya teks aslinya sifhat. Sifhat itu bukan hamba, tapi mitra dalam keluarga. Kalau disebut mitra dalam keluarga, berarti asisten rumah tangga, yang dipercaya oleh Sarah. Nah, Sarah posisinya waktu itu tidak bisa memberikan putra bagi Abraham. Maka dalam konteks hukum Hammurabi pada masa Abraham, maka kebijaksanaan Sarah adalah memberikan Hajar, Siti Hajar kepada Abraham untuk dinikahi. Dari beliau nanti, dari Hajar itu melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Dan nanti Ismail ini akan diakukan, tahu diakukan? Iya, anak-anak dinisbatkan kepada Sarah. Makanya Sarah berkata, oleh karena dia aku nanti punya keturunan. Berarti dalam konteks masa purba, Ismail itu memiliki dua status. Status anak biologis dan status sebagai anak yuridis. Kalau dia statusnya anak biologis, itu anak dari perempuan yang bernama Hajar. Kalau dia statusnya sebagai anak yuridis secara hukum, maka dia adalah anaknya Sarah. Itulah sebabnya Sarah berkata, oleh karena dia, maksudnya oleh karena Hajar, aku akan punya keturunan. Dianggap beliau ini putranya Sarah. Coba lihat tuh ayat yang kedua, coba baca. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah. Maksudnya siapa?
Oh, mungkin oleh Hajar maksudnya. Aku dapat memperoleh seorang anak. Jelas kan? Berarti ini konteksnya adalah anak yuridis. Statusnya anak yuridis. Itulah sebabnya Ismail juga disebut sebagai Sarakeni. Nah, coba kembali ke teks yang tadi. Tulisan dari Isidore of Seville, Uskup Isidore of Seville. Dari penegasan Uskup Isidore of Seville yang sezaman hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan berarti rekaman kolektif pada eranya. Ya, rekaman kolektif. Bahkan rekaman kolektif ini ada sanad dengan Santo Yerum yang hidup pada abad sebelumnya. Ada sanad dengan Eusebius yang hidup pada abad ketiga sampai ke Yesus. Dan ini berarti kalau bahasa para pengkaji ilmu nasab itu suhrah wal istifadah. Ya kan? Sudah suhrah wal istifadah bahwa istilah Sarakeni itu merujuk pada nama Sarah, bukan merujuk pada kaum perampok atau kaum pencuri. Yang tuduhan pertama tadi. Iya kan? Ini dokumen yang sezaman dan eksternal, Pak Edi. Jadi kalau kita membantah orang ya yang menuduh begini dan begitu, cukup hadirkan dokumen sezaman dan dokumen eksternal yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Iya. Jadi jelas di sini istilah Sarakeni itu kuasi asara. Jadi ada kaitan dengan nama Sarah. Itulah sebabnya namanya nanti itu disebut Sarakeni. Dan di sini ditegaskan, ya, selain disebut Sarakeni kuasi asara, disebut juga Agareni Agar, keturunan disapa dengan sebutan Agareni, putra dari Agar. Jadi Ismail itu punya statusnya dua. Keturunan Hagar, juga keturunan Sarah. Keturunan Hagar secara biologis, keturunan Sarah secara yuridis. Ini bahasa apa ya, Pak? Ini bahasa Latin, Pak Edi. Ini bahasa Latin. Tapi aslinya dia nulis bahasa Latin. Bahasa Latin. Ini aslinya masih manuskrip asli. Manuskrip. Ini manuskrip, Pak Edi. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Silakan kalau yang tidak ngerti bahasa Latin bisa membaca versi bahasa Inggrisnya. Diterbitkan oleh Cambridge University Press. Sudah diterbitkan. Bukan kampus ecek-ecek, Pak. Ini kan kampus yang terkenal di dunia, ya. Dan dokumennya ya ini dasarnya ada. Oke, jadi dari sini kelihatan ya, dokumen yang sezaman menyebutkan bahwa Ismail disapa dengan sebutan Sarakeni, ya, anaknya Sarah, keturunan Sarah, nasabnya nyambung kepada Sarah, tapi nasab dalam konteks yuridis. Tapi kepada Hagar, konteksnya adalah nasabnya biologis. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, Pak Edi. Yang mana itu? Nah, oke. Jadi kalau dari sini ya, coba kalau supaya nanti lebih paham di sini ya. Jadi ini saya tulis ulang. Jadi Ismail fili Abraham aku Ismailit korupto nomine Sarakeni kuasi asara agareni agar. Ini saya terjemahkan begini. Ismail anak Abraham. Kaum keturunan Ismail mengidentifikasi diri mereka secara keliru dengan sebutan Sarakeni, seolah-olah keturunan dari Sarah. Mereka sejatinya disebut kaum Agareni, kaum keturunan dari Hagar. Ini perspektif dari Kristiani. Oke? Tapi mereka tidak menolak bahwa sebutan Sarakeni itu memang dinisbatkan kepada Sarah. Tapi yang menjadi objek siapa itu? Kaum Ismail. Jadi Sarakeni itu hanya untuk kaum siapa? Kaum Ismail, bukan keturunan selain kaum Ismail. Saya ulangi lagi, Sarakeni itu dinisbatkan kepada kaum keturunan Ismail, bukan kaum keturunan selain kaum Ismail. Ini ada hubungannya nanti 12 raja itu, karena Nabi Ismail melahirkan 12 raja. Kemudian dari 12 raja ini ada salah satu Bani apa itu Quraisy juga ya masuk. Kemudian sebelum Quraisy itu apa lagi tuh? 12 itu ya. Nama-nama anak-anak Ismail, ada Abdiel, ada Mibsam, Misma, Duma dan sebagainya itu. Yang melahirkan klan Kedar. Kedar. Ya. Jadi nanti lanjutannya kan nasabnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi jelas di situ Kedar, Quraisy itu nasabnya nyambung kepada Ismail. Semua Ismail. Lengkap di sini. Dokumen ortodok Koptik kemarin sudah kita bahas, ya, disebutkan wa aidan Kedar kharajat minhu qabilah Quraisy. Dan mengenai Kedar dan juga mengenai Kedar, kharajat minhu kabilah Quraisy. Dari Kedar ini muncul kabilah Quraisy, suku Quraisy. Pertanyaannya sekarang, di situ tidak disebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, ini semakin menjadi bukti bahwa teks ini, manuskrip ini ditulis sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi sudah ada pengakuan bahwa suku Quraisy keturunan dari Kedar keturunan Ismail. Jelas. Oke.
sekarang kita lihat lagi dokumen yang lain Pak Edi. Yang gambar. Kita lihat peta ya. Kita lihat peta. Oke, ini peta basisnya itu Claudius Ptolemy, atau kita lihat dalam bahasa Latinnya itu Claudius Ptolemaeus, ya, Claudius Ptolemaeus. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Ini sebetulnya peta yang sudah dibuat bentuk modernnya, tapi nama-namanya tidak diubah. Supaya gambarnya itu bisa dilihat secara mudah ya. Kalau kemarin yang asli itu masih warna coklat ya. Aslinya, ini sudah dibuat apa ya istilahnya dibuat yang terbaru. Tapi nama-namanya masih pakai yang lama. Oke. Sekarang coba lihat Pak Edi. Ini adalah nama-nama yang ada kaitannya dengan anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau cucu cicitnya Ismail. Oke, misalnya Kasanite, ya, ini Bani Qais, Kasanite, Bani Qais. Kalau kita merujuk ke buku ini yang ditulis oleh tokoh yang bernama siapa kemarin yang kita bahas tokohnya yang kita bahas kemarin, Santo Theophanes. Ya, Santo Theophanes. Kalau kita lihat di dokumen ini, itu juga menyebutkan suku Qais itu keturunan Ismail, suku Qais. Kemudian selain suku Qais ada tokoh yang lain ya, misalnya Tamim juga disebutkan sebagai salah satu keturunan Ismail. Dan bukan hanya nama suku, tapi juga nama lokasi. Bahkan nama suku yang bukan keturunan Ismail juga tercatat di sini. Nama suku yang bukan Ismail. Bukan keturunan Ismail. Apa itu? Ini Hadramonitai. Itu maksudnya apa ini? Hadramonitai, Hadramaut. Oh, alah. Ini di dokumen Claudius Ptolemaeus ya. Kalau Claudius Ptolemaeus itu lahir tahun 100 Masehi. Meninggal tahun 170 Masehi. Berarti abad kedua Masehi. Nama Hadramonitai itu sudah ada. Hadramaut ini. Berarti Hadramaut ini belum sebelum Nabi Muhammad. Kalau peta ini berarti sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Berarti ini Hadramaut ini termasuk keturunan siapa? Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya. Pak ini penasaran ya. Maka ada Homeritai, Himyar. Kalau bahasa kita menyebutnya Himyar ya. Himyar, kemudian Hadramonitai. Kita lihat dulu dari dokumen ini Pak Edi. Oh, lama sekali itu. Ini dokumen tua Pak Edi. Ini ya. Ini Ali simpan di gudang mana ini? Oh, ini saya simpan di tempat yang paling istimewa gitu ya? Dibanding buku ini. Oh, gitu. Ini harus lebih istimewa. Karena apa? Ini dokumen kuno Pak Edi. Coba lihat ini. Sampai mengelupas ini. Tahun berapa itu, Ali? Ini kalau dilihat di sini terbitannya, coba bisa dilihat ya. Ini terbitan Glasgow, ya Glasgow, tahun 1840. Ini termasuk manuskrip ini? Bukan manuskrip. Kalau manuskrip itu tulisan tangan. Tangan ya. Ini buku cetak. Udah dicetak ya. Tapi buku cetak tahun 1840. Pak Edi sudah lahir belum? Mungkin bapaknya Pak Edi juga belum lahir ya. Kakeknya Pak Edi juga belum lahir. Berarti waktu itu teknologi cetak udah canggih. Udah canggih 1840 Masehi ya. Ini adalah Torat Moshe, Sefer Bereshit ya. Torat Moshe, Sefer Bereshit. Jadi ini bagian dari Hamisha Humshi Torah. Ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Ulangan. Kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Ya. Kejadian itu kitab Kejadian Sefer Bereshit. Kitab Keluaran disebut kitab Sefer Shemot. Kemudian kitab Imamat disebut Sefer Wikra. Kemudian kitab Bilangan disebut Sefer Bamidbar. Kemudian kitab Ulangan disebut Sefer Devarim. Nah, ini hanya khusus Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Nah, ini harus pelan-pelan Pak Edi. Kalau nggak rusak. Kitabnya udah lama ini. Tahun 1800. Di sini ada suku Wekahtan ya. Di sini ada itu sebetulnya suku Kahtan. Jadi Wekahtan. Atau mungkin Pak Edi bisa yang lama ya? Oh, yang lama dulu. Nah, coba lihat. Kahtan. Yang lama tadi Buruk ya? Iya. Buruk ya. Taruh mana tadi ya? Bentar ya. Yang baru.
Atau gini aja, cek dulu yang kitab kejadian pasal 10 ayat 26, coba cek. 10 ayat 26. 10 ayat 26. Nah, itu. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah. Ya, Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah. Kalau dimaksudkan ini, Pak Edi paham enggak apa yang tertulis di sini? Yoktan itu punya keturunan, ya. Namanya siapa? Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah. Pak Edi paham siapa yang dimaksud dengan Hazarmawet? Ini bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya menjadi Hadramaut. Hazar itu Hadra. Mawet maut. Jadi Hazarmawet Hadramaut. Berarti Hadramaut ini anaknya Yoktan. Yoktan ini siapa? Yoktan itu anaknya ini Eber. Tapi Eber itu punya 2 anak, ya. Pertama Peleh, kemudian Yoktan. Ya. Jadi Eber itu punya 2 anak, namanya Pelek dan Yoktan. Dari Yoktan ini memperanakkan Hazarmawet. Nah, sementara Eber memperanakkan Pelek ini nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Jadi kalau begitu, orang-orang Hazarmawet, kaum Hazarmawet, keturunan Hazarmawet atau Hadramaut, itu bukan keturunan Abraham. Oh, bukan keturunan Abraham. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini bahasa Ibraninya disebut Waqahtan. Wayaqtan disebutkan Wayaqtan, bahasa Arabnya Qahtan. Ya, Wayaqtan di sini disebutkan Yalat et Almodad wa et Salaf wa et Hazarmawet wa et Yarah. Maksudnya, dan Qahtan atau Yoktan melahirkan Almodad, wa et Salaf dan juga Salaf. Wa'at Hazarmawet, Hadramaut kalau bahasa Arabnya. Dan juga Yarah. Tapi yang saya fokuskan adalah Hazarmawet. Jadi nama Hazarmawet atau Hadramaut itu adalah nama yang paling purba. Jadi bukan muncul pada masa era Islam. Hadramaut itu nama-nama ini akhirnya jadi suku nanti ya. Asalnya dari nama orang. Di sini dijelaskan oleh Rabbi Rashi. Nah, Salama bin Yitzhak ya. Saya jelaskan di sini ada penjelasan dari Rashi sendiri. Di sini dikatakan apa ini? Hazarmawet. Jadi arti harfiahnya dari Hazarmawet itu diterjemahkan dengan istilah apa? Dengan istilah artinya itu kawasan kematian. Jadi orang yang hadir di situ pasti mengalami kematian. Maksudnya gimana ya? Ya, ini adalah arti harfiah. Jadi karena mungkin tanahnya itu gersang gitu. Tanahnya itu tanah yang kematian gitu ya. Ya, dalam bahasa awamnya tidak ada makhluk hidup yang hidup di situ gitu mungkin. Secara geografis itu tanah yang keras, kering. Tanah yang tidak bertuan, tanah yang menyebabkan orang di sana itu menderita. Jadi kalau di sana kematian deh. Hadramaut itu. Hadramaut. Ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan Rabi Yahudi sendiri, ya. Jadi makanya disebut sebagai kawasan kematian atau tanah kematian. Ini penjelasan dari Rashi sendiri. Kalau kita lihat data ini, Pak Ali, kalau Hadramaut ini berarti keturunan dari Ham ini ya? Bukan. Hadramaut itu keturunan dari Shem. Keturunan dari Shem. Oh, ini ya. Iya, betul, keturunan Shem. Nanti Shem itu punya cicit namanya Eber. Eber punya anak namanya Pelek dan Yoktan. Dari Pelek ini nanti lahir Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ismail. Dari Pelek itu. Ya. Kalau dari Yoktan nanti itu lahir orang-orang Hadramaut. Jadi saudara nih ya. Sebetulnya ada hubungan saudara, tapi beda. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Di buku ini juga buku tua juga. Oh iya, sangat tua lagi ini. Ini buku tua, oke? Nah, bentuknya aja udah kayak gini, Pak Edi. Dapat buku kayak gitu dari mana, Pak Ali? Ini saya beli di Pasar Lowak, Pak Edi. Oh gitu ya? Tapi harganya lebih mahal daripada buku-buku yang fresh. Pasar Lowak Indonesia atau luar negeri? Ini Pasar Lowak Indonesia ini. Oh, mungkin orang nggak tahu, nggak paham. Kayaknya ya, sepertinya ya. Ini dianggap buku yang lama sehingga nggak bermanfaat. Kemudian oleh generasi berikutnya dilowakkan. Apa itu dilowakkan? Dijual di Pasar Lowak itu. Tapi ini kalau saya beli mahal, Pak Edi. Mungkin penjualnya tahu kalau ini buku udah lama soalnya ya. Tapi karena ini buku penting saya beli, Pak Edi, meskipun harganya mahal. Nah, jadi judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami.
Jadi ini Maksudnya? berkaitan dengan sejarah Hadramaut. sejarah Hadramaut. Oh, ini sekali begini Bali. Loh, sangat penting ada kaitan dengan Hajar Mawet. Banyak yang cari ini. Penulisnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa. Tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting. Kenapa? Pemiliknya itu memberikan catatan. Catatan kalau dalam kajian filologi, catatan scholia. Catatan pinggir, catatan kepemilikan. Nah, ini ditulis oleh penulisnya, pemiliknya ini tahun 1924 Masehi. Oh, itu tulisan Ya kan? tangan masa asli. Iya, berarti ini mem itu Masehi. Berarti ini tahun 1924. Berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924, logikanya kan begitu. 900-an ya. Iya kan? Berarti sebelum tahun ini 1924. Berarti sebelum Indonesia merdeka atau Juga lama. belum sebelum Indonesia merdeka buku ini sudah ada. menjadi milik seseorang. Iya. Ya kan? Berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia merdeka. Ya. Ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan. Ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut al-Arab al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan, bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, al-Arab al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut al-Arab al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini al-Arab al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun atau al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye. Suku Tayye, Toi, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut. Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan Ibrahim ya? Bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman itu tadi. Iya, al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai nama lain atau nama sebutan keturunan al-Qahtaniyun disebut al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toi, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi nama lokasi. Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini kawasan mana ini? Yaman. Ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, beda ya, secara DNA fisiknya, itu kan haplogrofnya haplograf G.
ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplogrup J. iya. Kalau Nabi Ismail haplogrupnya J. Iya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplogrupnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya J? Karena disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Bukan Ismail, keturunan Nabi Ismail. Bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh ya. Jadi coba perhatikan, Nabi kita ini kan ada nasabnya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fakhr alias Quraisy. Tadi disebutkan di sini Quraisy. Keturunan Ismail Al-Adnaniyun, ya kan? Dan itu disebut sebagai Arab Musta'ribah, ya, bukan Arab Aribah, Arab Musta'ribah, keturunan Ismail. Jadi disebut Fikr alias Quraisy. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya disebut Adnaniyun. Ya. Nah, dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa? Ismail atau Yishmail bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Reu, bin Pelek. Nah, dari keturunan Pelek. Dari keturunan Pelek, bukan keturunan Yoktan. Oh iya, ya kan? Kalau Yoktan kan dari tadi. Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan. Orang-orang Kindah, suku Kindah, keturunan Yoktan. Orang apa itu yang disebut tadi selain ada Hadramaut, ada Kindah, suku Toi, itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini, ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Pelek keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Pelek. Jadi Pelek ben Eber ben Shelah ben Arpakshad ben Shem ben Nuh. Oh, anak dari Shem. Iya, anaknya dari Shem atau Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplogrupnya beda dari Yaman ini. Iya. Ini kan kajian kitab Pak Edi. Ini kitab eksternal. Ya kan? Mana ini? Ini kan kitabnya orang Yahudi. Menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri. Ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani. Jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal. Bahkan kalau kita boleh berargumentasi, sebetulnya Hadramawt itu nama yang sangat tua. Ya. Sebelum zaman Islam. Maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi. Dokumen tertua itu kan Dead Sea Scroll, naskah laut mati atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Ya. Itu abad ke-3 sebelum Masehi. Berarti Hazarmawt sudah disebutkan dalam versi bahasa Ibrani Hazarmawt. Ya. Dalam dokumen Islam baru muncul di era Islam abad ke-8, ke-9. Tapi termaktub dalam petanya Ptolemeus itu abad kedua, makanya disebut namanya adalah Hadramonitai, artinya Hadramawt. Sudah tercatat di situ. Ini kita bukan data. Ini kalau ada peta yang terbaru mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya, ini kan sekedar untuk membantu para pembaca era sekarang supaya bisa paham, tapi tidak mengubah nama Kasanite ya terus Kasanite, tapi sekarang disebut Bani Qais. Ya, lebih seru lagi ini ya. Ini nasab Nabi kita jelas enggak? Oh, jelas. Oh, sangat jelas. Ya, saudaraku sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan dari sini ya. Ternyata nasab Nabi Muhammad itu jelas, dan itu siapapun yang meragukan akan kita bisa bantah dengan mudah dengan apa yang sudah disuguhkan oleh Ustadz Menahem Ali. Baik itu bukti-bukti eksternal, internal, apalagi ya, bahkan sejaman. Penulisnya sejaman, dan itu hanya selisih 2 tahun saja setelah Nabi Muhammad meninggal ya. Dan yang kedua, ada penemuan menarik di sini. Ternyata Hadramawt ini sudah disebutkan bahkan pra-Islam jauh sekali, termasuk dari kelompok zaman dari kaum Yaman. Orang Yaman ya. Dan ini bisa menjawab kenapa teka-teki dari kaum Yaman ini kok haplogrupnya kalau dites DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya nasabnya itu harusnya J. Dan ini sudah terjawab ya.
ternyata memang orang-orang Yaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Memang ada hubungan ya, kalau kita tarik ke atas itu memang sama-sama dari keturunan Nabi Nuh, tetapi dari anak yang berbeda. Dan dokumen ini kita temukan bukan dari dokumen Islam, tetapi dokumen eksternal dari kaum Ibrani, karena mereka yang mencatat nasab lebih tua ya, karena beliau dari Nabi Nuh ini dokumennya tercatat di dalam buku dan kitab orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Mungkin Pak Ali mau nambahkan lagi? Saya kira sudah jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak ada seorang pun bapak gereja yang hidup pada masa kerasulan Nabi kita SAW yang menolak bahwa beliau sebagai tokoh historis, bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan mereka ini sebagai bapak gereja generasi purba yang sezaman dengan Nabi kita SAW, termasuk Uskup Isidore of Seville, kemudian kemarin kita bahas dengan Uskup Sophronius, hidup sezaman dengan Nabi SAW, juga tidak mengingkari bahwa Nabi kita SAW itu nasabnya nyambung kepada Ismail, yang juga disapa dengan sebutan Ismaeliton, disapa dengan istilah Sarakeni atau Sarasen, juga disapa dengan sebutan Hagareni. Jadi ini subjeknya satu, yakni kaum Ismail. Tidak ada seorang pun yang menolak itu. Dan bukan hanya itu, semakin menegaskan suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim dan bukan keturunan dari Ismail. Di antaranya adalah orang-orang Kindah, orang-orang Hadramaut. Itu bukan keturunan Ismail. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, itu bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh. Soalnya beda anak tadi. Karena beda jalur.